Tanah ini hidup! Langkah pertama Son Goku menghantam tanah berbatu. Namun tanah itu berdenyut, bukan retak biasa, bukan getaran akibat kekuatan. Tanah itu seperti menarik napas. Goku mengangkat alis. Ia menghentakkan kaki sekali lagi. Lebih pelan. Duk! Gelombang tipis menjalar dari titik sentuhnya, menyebar ke seluruh lembah seperti riak di permukaan air. Pepohonan bergetar, daun-daun berjatuhan, namun tidak jatuh ke bawah melainkan melayang beberapa detik sebelum menyentuh tanah. Udara berubah berat. Gunung-gunung di sekelilingnya membentuk lingkaran alami, menjulang tinggi dan runcing seperti tombak batu yang mengarah ke langit emas. Di kejauhan, air terjun mengalir dari tebing melayang, dan di atas semua itu, awan emas berputar perlahan. Goku memejamkan mata. Ia merasakan energi Bokenkei, bukan energi dewa, seperti yang pernah ia rasakan di alam para Kaioshin. Energi ini liar, tua, seperti sesuatu yang telah hidup jauh sebelum ia lahir. Tempat latihan baru ya? Senyumnya melebar. Ia mengepalkan tangan, aura tipis menyala di tubuhnya. Sekejap, gunung itu merespons. Retakan bercahaya muncul di permukaan batu. Tanah di bawah kakinya bergerak sedikit, seperti makhluk yang menggeliat dalam tidur panjang. Wah, Goku mundur selangkah. Serius ini hidup? Angin bertiup kencang. Dari balik pepohonan, suara-suara kecil terdengar. Bayangan melompat dari satu cabang ke cabang lain. Mata-mata kecil berkilau mengintipnya. Sekumpulan kera dengan bulu keemasan mengelilinginya dari kejauhan. Mereka tidak menyerang. Mereka mengamati. Seolah mengenali sesuatu. Salah satu dari mereka melangkah maju. Ia lebih besar, mengenakan ikat kepala sederhana dari daun dan emas tipis. Tatapannya tajam. Kau membawa bau raja? Goku mengedip. Raja? Aku bukan raja kok. Kera itu mendengus. Tapi namamu? Goku tersenyum lebar. Namaku San Goku. Sekejap, angin berhenti. Awan di atas berputar lebih cepat. Seluruh gunung Huaguo bergetar kuat. Kera-kera di sekelilingnya mundur bersamaan. Dia menyebut nama itu Gunung Huaguo, tempat kelahiran sang raja kera. Sun Wukong, di puncak tertinggi gunung, di atas batu besar berbentuk singgasana alami, sosok itu duduk, tongkat emas bersandar di bahunya. Mata emasnya menyala pelan. Ia sudah merasakan energi asing itu sejak pertama kali menyentuh tanah sakralnya. Namun kini, nama itu disebut San Goku. Bibirnya terangkat tipis, berani sekali. Kembali ke bawah, Goku berjalan santai menyusuri hutan batu. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut. Setiap tarikan napasnya membuat dedaunan bergetar. Energi Saiyan bercampur dengan energi kuno gunung. Tidak bertabrakan, namun juga tidak menyatu. Seperti dua api yang saling menguji panas, ia melompat ke atas batu tinggi. Tempat ini enak buat latihan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan aura sedikit lebih besar. BOOA! Angin meledak menyebar. Awan emas tersibak, namun kali ini, tanah tidak retak. Tanah membalas. Getaran balik menghantam tubuhnya. Goku terdorong mundur satu langkah, matanya membesar. Dari dalam gunung, cahaya keemasan menyebar seperti akar pohon raksasa yang bercahaya. Energi kuno itu bangkit sepenuhnya. Gunung Huaguo bukan sekadar tempat. Ia adalah wilayah sakral. Ia mengenali pemiliknya, dan ia tahu, yang berdiri di atasnya bukan raja yang ia kenal. Di puncak gunung, Wukong berdiri, perlahan. Angin berputar mengelilinginya. Jadi kau tidak hanya membawa nama itu. Ia memutar Rui Jinggubang sekali. Kau juga membawa kekuatan yang bisa membangunkan tanahku. Dalam sekejap, Wukong menghilang dari puncak. Di bawah, Goku menoleh cepat. Instingnya bereaksi. Sebuah bayangan melintas. Tongkat emas muncul dari samping. Goku menahan dengan lengan. Gelombang kejut membelah hutan. Pohon-pohon terhempas. Kera-kera melompat menjauh. Goku terdorong beberapa meter. Namun mendarat dengan stabil, ia tersenyum. Kamu lagi!
Wukong berdiri di atas batu besar. Ini wilayahku. Tatapannya tajam, dan tanah ini tidak menerima orang asing. Goku menoleh ke bawah, melihat cahaya yang masih berdenyut dari dalam tanah. Jadi memang hidup ya? Wukong menyeringai. Gunung Huago memiliki jiwa. Ia lahir bersamaku. Untuk sesaat, keduanya saling menatap. Dua ekor bergoyang di belakang tubuh masing-masing. Dua aura berbeda menyala. Angin berputar di antara mereka. Kau bilang namamu Son Goku? Tanya Wukong pelan. Iya. Wukong tertawa kecil. Menarik sekali permainan takdir. Goku menggaruk kepala. Kamu juga namanya mirip ya? Wukong melompat turun. Kau berdiri di tempat kelahiranku. Gunung ini mengenali namaku, tapi bukan dirimu. Ia mengangkat tongkatnya. Jadi mari kita lihat apakah ia salah. Dalam sepersekian detik, ia menyerang. Serangan cepat, seperti kilat emas. Goku menghilang. Muncul di belakangnya. Tendangan melesat. Wukong memutar tubuh. Menahan dengan tongkat. Benturan mereka membuat tanah bergetar lagi. Namun kali ini, gunung tidak marah. Gunung menyaksikan. Energi keduanya mengalir di udara. Saiyan yang terus berevolusi. Kera abadi yang telah menantang surga. Goku tertawa di tengah pertarungan. Kamu kuat banget. Wukong menyeringai lebar. Kau juga, pemilik nama asing. Mereka berpisah beberapa meter. Napas mereka stabil. Langit emas di atas mulai membentuk pusaran. Namun bukan pusaran penghancuran. Pusaran pengakuan. Gunung Huaguo berhenti bergetar. Cahaya di tanah meredup perlahan. Seolah gunung itu mempertimbangkan. Wukong menyadarinya lebih dulu. Goku menoleh. Ada apa? Wukong memandang tanah. Gunung ini tidak lagi menolakku, ataupun menolakmu. Angin berhembus lembut, kera-kera di sekitar mendekat perlahan. Tidak lagi waspada. Goku tersenyum lebar. Berarti aku boleh latihan di sini? Wukong tertawa keras. Kau benar-benar aneh. Ia memutar tongkatnya sekali lagi. Tapi dengar ini, Son Goku. Aura emas tipis menyala di sekeliling tubuh Raja Kera. Nama yang sama bukan kebetulan. Ia menunjuk langit. Surga mencatat setiap jiwa. Dan aku tahu, namamu tidak berasal dari dunia ini. Goku mengangguk santai. Iya, aku memang bukan dari sini. Wukong menyipitkan mata. Tapi kenapa Gunung Huaguo tidak menghancurkanmu? Sunyi sejenak, angin berputar perlahan. Di kejauhan, simbol kuno samar muncul di awan emas. Sesuatu di langit mengamati mereka. Goku mengangkat bahu. Mungkin karena aku juga suka bertarung dan makan banyak. Wukong terdiam. Lalu, ia tertawa lebih keras dari sebelumnya. Hahaha, baiklah. Ia melangkah, mendekat. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh namamu bisa berdiri di gunungku. Aura keduanya mulai meningkat lagi. Tanah tidak lagi melawan. Tanah menyambut, dan di balik awan tertinggi, sepasang mata kuno menyala pelan. Bukan milik Wukong, bukan milik surga. Sesuatu yang lebih tua dari Gunung Huaguo telah terbangun. Karena dua nama yang sama berdiri di tanah yang sama. Pertemuan ini bukan kebetulan. Dan detik terakhir sebelum mereka kembali bertabrakan, Wukong berbisik pelan. Kalau kau benar-benar pantas menyandang nama itu, buktikan. Aura emas dan biru meledak bersamaan. Langit Huaguo terbelah oleh dua legenda.